Fasal perihal sunnah sembahyang kusufis syamsi, yakni gerhana matahari, dan salat khusufil qamari, yakni gerhana bulan. Maka keduanya itu sunnah. Gerhana ada dua, Bu, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau istilahnya tuh di Arabnya beda depannya aja, Bu. Kalau gerhana matahari pakai kaf, kusufis syamsi. Tapi kalau gerhana bulan pakai kha, khusufil qamar. Ya, jadi gampang kalau pakai kaf, kusufis syamsi, pasangannya syamsi, gerhana matahari. Tapi kalau pakai kha, khusufil qamari, gerhana bulan. Dua-duanya hukum salatnya sunnah. Bermula jikalau dapat gerhana matahari itu, gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sunnah sembahyang 2 rakaat dan afdalnya berjamaah. Bermula niatnya usolli sunnata kusufis syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Ingat tuh, kalau pakai kaf berarti pasangannya syamsun, kusufis syamsi, sajaku sembahyang sunat gerhana matahari lillahi ta'ala, 2 rakaat lillahi ta'ala. Adapun niat sembahyang gerhana bulan, usolli sunnata khusufil qamar, pakai kha ya, pasangannya qamar, khusufil qamar rak'ataini lillahi ta'ala, sajaku sembahyang sunnah gerhana bulan 2 rakaat lillahi ta'ala. Dan dua-dua niat ini kapan niatnya? Seperti biasa ibu sholat, yaitu bebareng, bersamaan pada saat takbiratul ihram, sebagai lain-lain sembahyang adanya. Sama, memang begitu yang sudah kita pelajari. Ibu mau sholat fardu, mau sholat sunnah yang lain, niat itu dalam hati, tapi timingnya, waktunya apa? Berbarengan di saat ibu takbiratul ihram. Sebagai sunnah di dalam ini sembahyang, setelah sami Allahu liman hamidah, maka membaca Fatihah lagi sama surah di dalam 2 rakaat itu. Jadi Bu, walaupun sholatnya 2 rakaat, maka jadi tiap-tiap 1 rakaat ada dengan 2 qiyam dan ruku. Jadi per 1 rakaat itu Bu, 2 kali qiyam, 2 kali ruku. Udah pernah belum di antara ibu ada yang sholat saat gerhana matahari atau gerhana bulan? Udah pernah belum? Belum. Kan biasa kalau sholat itu ibu rokaat, masing-masing rokaat, begitu selesai daripada baca surah, kan ibu ruku ya. Habis ruku iktidal, betul kan? Sami Allahu liman hamidah. Habis iktidal ngapain lagi Bu? Turun, sujud. Kan ruku Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, turun sujud Allahu akbar. Itu kalau sholat biasanya begitu. Tapi kalau sholat gerhana matahari Bu, gerhana bulan, ini rakaat pertama nih, bis baca Fatihah rukun, baca surah sunnah, kemudian apa? Ibu ruku. Ini perhatiin Ibu, begitu ruku Allahu akbar, habis ruku kan iktidal Bu ya, sami Allahu liman hamidah. Iktidal posisinya bagaimana? Di diri enggak? Kan ibu sholat diri nih, ruku menunduk Allahu akbar, iktidal balik sami Allahu liman hamidah. Nah begitu sudah iktidal, posisi qiyam dalam kondisi diri, enggak langsung turun sujud,
tapi baca Fatihah lagi sama baca surah lagi. Jadi satu rakaat berapa kali Fatihah tuh? 2. Makanya disebutnya 2 kali qiyam. Nanti yang diri yang keduanya itu, ini masih hitungan rakaat pertama, bukan masuk rakaat kedua. Lah kan belum turun sujud. Itu bedanya begitu tuh. Kalau sholat gerhana matahari, gerhana bulan, kelar baca Fatihah, surah, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tetap baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, selesai. Kemudian imam baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada penjelasannya. Kalau sholat sunat gerhana bulan, kan umumnya malam, bacanya jahar, kencang. Tapi kalau gerhana matahari, kan biasanya siang, Bu ya. Kalau gerhana matahari kan biasanya siang. Maka bacanya seperti Bu sholat zuhur asar, pelansir. Nah, itu ada bedanya juga. Kalau tata caranya sama. Jadi sebagai sunnah di dalam ini sembahyang, setelah sami Allahu liman hamidah, berarti tidak kan? Maka baca Fatihah lagi sama surah di dalam dua rakaat itu. Maka jadi tiap-tiap satu rakaat dengan 2 qiyam dan 2 ruku. Jadi satu rakaat hitungan itu 2 kali qiyam nih pertama nih. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Tidak kan, balik lagi sami Allahu liman hamidah. Nah, ini satu rakaat 2 kali qiyam nih. Jadi imam langsung apa? Selepas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, selesai, baca lagi tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Fatihah baca surah, baru nanti ruku lagi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud kedua. Ini masih rakaat pertama. Bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Ntar rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Jadi hitungannya 2 rakaat, tapi ada 4 kali qiyam. Per satu rakaat 2 kali qiyam, artinya 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Qiyam pertama, ruku pertama, i'tidal. I'tidal kan dan posisi qiyam kan? Berarti ini qiyam diri yang kedua. Kemudian ruku kedua, Allahu Akbar, i'tidal kedua, sami Allahu liman hamidah, baru turun sujud Allahu Akbar. Nah, itu. Dan sunat jahar kencang di gerhana bulan dan sir. Nah, tadi pelan di gerhana matahari, ya. Bermula luput bagi keduanya, arti luput habis masa waktu kesunahan sholat gerhana. Kapan? Jika hilang gerhananya. Kalau udah habis gerhananya. Jadi termasuk ini sholat yang ada sababiyahnya. Itu sebabnya disebutnya sababun mutaqaddimun, sababnya duluan. Sekarang kalau ditanya, sama seperti sholat jenazah. Ibu, ada sholat jenazah itu kan gara-gara ada yang wafat, betul nggak? Ada yang meninggal kan? Kira-kira kalau nggak ada yang meninggal, ada sholat jenazah nggak? Nggak ada. Jadi mana duluan? Sholat dulu apa mati dulu? Mati dulu. Ya, masa orang pas hidup ada sholat jenazah, apa yang mau disolatin? Gitu. Jadi sababnya duluan. Sababnya apa? Ada yang mati, ada yang meninggal. Baru nanti akan ada sholat jenazah. Gerhana begitu juga. Ada sunat sholat gerhana. Kenapa? Gara-gara ada gerhana. Begitu gerhananya udah habis, udah normal, masih ada nggak sunat sholat gerhana? Nggak ada. Mau sholat bagaimana? Kalau udah normal, udah nggak gerhana, makanya begitu. Ya. Jadi luput habis bagi keduanya, yaitu sholat gerhana jika hilang gerhananya. Atau masuk matahari yang gerhana. Atau terbit matahari di gerhana bulan. Nah, itu.
Gerhana bulan. Bulan itu bukan terang gara-gara pantulan cahaya matahari, ya kan? Nah sekarang pantulan mataharinya kagak ada, lalu bulan gelap. Jadi begitu sudah mulai gerhana bulannya habis, ya kan? Udah mulai nih ada pantulan cahaya matahari, berarti bulan sudah mulai terang lagi, maka habis waktu gerhananya. Begitu juga waktu gerhana matahari, ya. Begitu matahari pantulan cahayanya itu nggak ada, siang hari biasa terang benderang, tahu-tahu gelap. Karena mataharinya pantulannya kagak ada, terhalang. Ya, saat itu gerhana. Tapi begitu matahari sudah menampakkan sinarnya, maka dikatakan habislah saat gerhananya, dan habis pula namanya kesunahan sholat gerhana. Dan sunat membaca khutbah sesudahnya sembahyang itu. Jadi bukan sholat sunat aja bu, ada khutbahnya juga. Seperti sholat sunat idaini, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Sholat dulu baru khutbah. Beda sama Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Nah begitu. Makanya tadi dibilang afdolnya sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena nanti kelar sholat akan ada yang khutbah. Ustadz, kalau anda sholat gerhana sendiri di rumah boleh aja, silakan. Tapi entah ibu khutbah bagaimana? Mau sendirian di rumah depan kaca, ibu-ibu rahimakumullah. Siapa yang mau ibu khutbahin? Nah gitu. Jadi sunnahnya baca khutbah sesudahnya sembahyang itu. Afdalnya 2 khutbah seperti hari raya adanya. Selesai secara singkat padat pemahaman yang namanya sholat sunat khusufis syamsi dan khusufil qamari. Ya. Jadi nanti itu apa namanya, kita selalu tuh ada informasi umpama. Jadi permulaan awal mula gerhana diperkirakan jam sekian. Nah umpama tuh. Nanti puncak gerhananya. Nah bisa diambil tuh. Ya. Kapan kita sholatnya umpama apa namanya tempo hari saya ngisi di Cawang itu. Puncaknya itu ada habis maghrib pertengahan sebelum isya umpama. Jadi kita sholat sunat waktu itu gerhana bulan khusufil qamar, ya kan? Saat itu apalagi terakhir tuh, anda lupa tahun kemarin kalau salah tuh, udah gerhana bulan hujan lagi, hujan. Ya, saya datang ke Cawang lumayan tuh, sampai hujan-hujanan juga. Ya. Kemudian apa? Ya singkat aja. Jadi sholat 2 rakaat berjamaah, kemudian khutbah, kelar khutbah, doa, nggak lama masuk azan isya. Nah, tapi kalau seumpama, jadi kita ada patokan nih, awal mula gerhananya sekitar jam berapa, ya kan? Puncaknya jam berapa? Jangan sampai nanti pada saat kita baru mau mulai ternyata udah mau masuk di akhir gerhana. Akhirnya saat diadakan itu sholat sunat apa namanya gerhana sama khutbahnya ternyata waktu gerhananya udah habis, ya kagak sah. Kan tadi bilang sudah luput kesunahannya. Kenapa? Tujuan sholat. Oh iya, itu satu sisi mengingatkan kita. Dulu di zaman jahiliyah itu ya ada yang menghubung-hubungkan. Di antaranya apa, kalau Ustaz nggak salah itu ada berpendapat, oh ini gerhana apa namanya gara-gara wafatnya anak Nabi Muhammad. Kan ada nama Muhammad tuh namanya Ibrahim. Ya, wafat masih kecil. Nah, kata Nabi, bukan gara-gara wafat anakku, tapi ini petunjuk apa? Bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi supaya kita ini ingat. Juga selain ingat juga supaya kita bu ada rasa takut. Jadi lihat, kalau kondisi gerhana aja jujur satu sisi kita ada merasa takut nggak ibu kalau gerhana. Nah jadi supaya manusia takut, kalau baru gerhana aja kita udah mencekam, takut, khawatir.
Bagaimana kalau kejadian kiamat? Nah, itu maksudnya. Jadi satu sisi menyadarkan kita ya, supaya banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hukumnya sunnah. Nah, itu. Jadi bukan ada yang menyambung-nyambungkan dengan khurafat. Oh, ini gerhana tanda-tanda nggak baik nih. Bukan begitu. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya isi khutbahnya itu diantaranya apa? Mengingatkan umat supaya segera taubat. Yang masih ada kesempatan supaya banyak sedekah. Duit banyak. Nah, kalau nggak sempat sedekah keburu kiamat bagaimana, Bu? Apa arti itu duit? Nah, atau minimal kita punya harta, ajal keburu sampai, nggak sempat sedekah, kan sayang. Nah, begitu maksudnya. Jadi mumpung ada kesempatan, segera bertaubat, segera apa? Memperbaiki kualitas ibadah kita mumpung masih ada kesempatan. Intinya begitu. Jadi apa namanya? Peringatan langsung dari Allah kepada hambanya. Itu maksudnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala.